نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, dan di antara nikmat yang harus kita syukuri dan layak untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita baru saja menyelesaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah yang merupakan kewajiban bagi laki-laki secara berjamaah, dan alhamdulillah kita di antara orang-orang yang Allah mudahkan untuk menjalankan ibadah tersebut. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, kita syukuri agar senantiasa Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita keistiqomahan, disebabkan kita senantiasa bersyukur kepadanya. Terlebih daripada itu, barang siapa yang bersyukur, Allah akan benar-benar tambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan benar-benar tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi barang siapa yang kufur, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sejatinya kita berada di tempat ini ramai dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terlihat, ya, alhamdulillah antum di antara orang yang istiqamah mendengarkan majelis ilmu, dan ketahuilah sebenarnya yang hadir melebihi dari apa yang kita lihat dengan mata kita. Sesungguhnya di sana ada makhluk-makhluk gaib yang mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya barang siapa yang mengkaji ilmu agama, membuka majelis ilmu, mengadakan majelis ilmu, melainkan malaikat akan menaunginya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidaklah sesuatu kaum, segelintir manusia, sekelompok manusia, dia duduk di antara rumah-rumah Allah. Ini adalah rumah-rumah Allah. Di antara rumah Allah adalah masjid, yang di dalamnya kita beribadah kepada Allah, itu adalah rumah Allah. Tidaklah segelintir manusia berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Berkumpul buat apa? Mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, kecuali akan turun ketenangan. Sebagaimana yang kita rasakan, ya, tatkala kita berada di majelis ilmu, kita merasakan ketenangan. Yang sebelumnya kita penuh dengan kekacauan, sebelumnya mungkin kita penuh dengan pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kita, tapi setelah kita berada di majelis ilmu, Allah berikan kita ketenangan. Kemudian akan turun rahmat Allah. Allah merahmati orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian malaikat akan menadahkan sayapnya. Sejatinya kita ramai di tempat ini. Malaikat menadahkan sayapnya kepada kita, ridhan li talibil ilm, sebagai bentuk ridho kepada perbuatan orang-orang yang duduk-duduk di majelis ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini, duduknya kita beberapa saat, duduknya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Semoga ini diterima oleh Allah
dan diganjarkan dengan amal, diberikan balasan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan di antara janjinya adalah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mendengarkan majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, Allah akan berikan dia kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan dimudahkan kita duduk di tempat ini, digerakkan hati kita, Allah juga mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan 3 pedoman hidup. Ya, berkaitan dengan 3 pedoman hidup. 3 poin yang bisa kita amalkan di kehidupan kita ini agar kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung bukan hanya di dunia tapi juga beruntung juga di akhirat. Sukses bukan hanya di dunia tapi juga sukses juga di akhirat. Karena sejatinya kebahagiaan yang hanya di dunia tapi di akhirat melahirkan atau menyisakan kesengsaraan itu bukan kebahagiaan. Maka insyaallah pada hari ini kita akan membahas 3 pedoman hidup yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya 3 poin ini kita ambil dari salah satu hadis yang sahih dari beliau, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Dzar dan juga sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar dan juga sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini yang akan menjadi pedoman kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Maka wasiat atau pedoman yang pertama, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, jadilah hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebajikan. Maka niscaya perbuatan kebajikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Ini pedoman hidup. Siapa di antara kita yang tidak punya keburukan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman, iringilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berinteraksilah sesama kalian dengan akhlak yang mulia. Maka ini dia 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jemaah sekalian, wasiat yang sangat agung, wasiat ketakwaan. Yang mana mungkin kita sudah bosan ya. Sebagian kita di mana-mana ada majelis ilmu, bertakwa kepada Allah. Di mana diadakan sholat Jumat, pasti khatib mengatakan di atas mimbar, bertakwalah kepada Allah. Di mana ada kajian, bertakwalah kepada Allah. Takwa terus. Kenapa demikian? Karena takwa adalah wasiat yang sangat agung, jemaah sekalian. Wasiat takwa ini bukan hanya wasiat Rasulullah kepada kita, akan tetapi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita yang menerima kitab.
ahlul kitab, mereka pun diberikan wasiat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wasiat takwa ini kepada semua manusia, kepada para nabi, kepada para rasul, umat-umat sebelum kita. Kemudian para rasul menyampaikan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena ini adalah wasiat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 131 bahwasanya sungguh kami telah berikan wasiat ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Orang-orang sebelum agama Islam, orang-orang yang beriman sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berikan wasiat kepada ahlul kitab dan juga kepada kalian umat Islam. Apa wasiatnya? Anittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, sejatinya kalau kita menghayati wasiat takwa ini, wasiat yang sangat luar biasa, wasiat turun temurun dari Allah kepada nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang saleh sebelum kita hingga sampai kepada kita, maka selayaknya kita tidak mengabaikan wasiat takwa ini. Selayaknya tatkala ada yang mengingatkan kita dari saudara kita, diingatkan kita, wahai saudaraku bertakwalah kepada Allah, maka kita harusnya bersyukur. Kalau ada orang yang menasihati kita, mengingatkan kita untuk bertakwa, itu tandanya orang tersebut sayang kepada kita. Karena sejatinya orang kalau mengingatkan kita kepada kebaikan, mencegah kita kepada keburukan, itulah teman kita sesungguhnya. Karena fungsi teman, fungsi saudara, ikatan ukhuwah itu ibaratkan cermin. Cermin itu kalau kita pakai baju warna merah, yang muncul warna merah di situ. Kalau kita pakai topi, yang muncul pakai topi di cermin tersebut. Dia menampakkan real apa yang ada pada diri kita. Itulah teman seperti itu. Kalau teman kita menampakkan benar-benar apa yang pada diri kita, dia tampakkan. Kalau ada kekurangan, dia katakan. Kalau ada kelebihan, dia katakan. Kalau ada kesalahan, dia tegur. Itu teman yang sesungguhnya. Dan di antara ciri teman-teman yang soleh, mereka membangun pertemanannya di atas ketakwaan. Maka kita para hadirin sekalian, jangan pernah bosan dengan wasiat takwa. Wasiatkan kepada keluarga kita, wasiatkan kepada istri dan anak kita, wasiatkan kepada orang-orang kerabat-kerabat kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Ya, manusia di kehidupan dunia ini beraneka ragam. Ada mereka yang sibuk mengumpulkan harta dunia. Ada di antara mereka yang sibuk mengejar jabatan. Ada di antara mereka yang sibuk mengelilingi dunia, mencari pencapaian yang ingin mereka capai. Banyak mereka di antara manusia ini, macam-macam modelnya. Ada yang berbekal dengan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana meninggal dunia, menjadi orang yang kaya, nomor sekian, nomor sekian. Tapi yakinlah, di antara semua yang dipersiapkan oleh manusia tersebut, yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling bahagia. Kalau dilihat kekayaan beliau, beliau bukan orang yang kaya. Dilihat Rasulullah SAW, rumahnya kecil, alat-alat di rumahnya sederhana. Hidup beliau tidak glamor dengan kehidupan dunia, tapi dikatakan beliau orang yang paling bahagia, orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Kalau ditanya apa sebabnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dalam surat Al-Baqarah, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, apa takwa? Apa itu takwa? Takwa itu begitu banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Tapi intinya takwa itu mengerucut kepada dua perkara. Takwa itu menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Itu artinya takwa. Kita lihat di mana ada perintah-perintah Allah, kita jalankan. Di antaranya Allah memerintahkan salat wajib 5 waktu.
Di antaranya laki-laki wajib sholat bersama manusia, berjamaah. Nah, kita kerjakan. Berarti kita orang yang bertakwa kepada Allah. Terus kemudian kita lihat mana larangan-larangan Allah. Allah melarang kita makan riba, Allah melarang kita menggibah, menceritakan aib saudara, Allah melarang kita berdusta, Allah melarang kita berbuat curang, entah alasan apapun itu. Kita jauhi semua itu. Kitalah orang yang bertakwa kepada Allah. Terus kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kita pedoman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Di sini memberikan kita isyarat bahwasanya bertakwa di keramaian itu mudah. Misalnya antum seperti ini sekarang, antum lihat, antum bertakwa, antum jaga sholat, antum jaga ucapan, antum jaga apa yang antum lihat, antum jaga apa yang antum dengar, itu mudah. Hakikat yang lebih sulit daripada itu semua adalah bagaimana tatkala kita sedang sendirian. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan kita pedoman, wasiat, jadilah Anda orang yang bertakwa dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun Anda. Mau ada orang yang lihat atau tidak ada orang yang lihat, kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang di dalam keramaian ibaratkan menjadi wali Allah, tatkala nggak ada orang yang lihat kita jadi walinya syaitan. Dan betapa banyak manusia seperti itu. Dilihat luar biasa, dipuja-puja oleh manusia, dikatakan soleh, tapi tatkala sedang sendirian, betapa banyak maksiat yang dikerjakan. Maka ingat, hakikat daripada takwa adalah bagaimana keadaan kita tatkala kita sedang sendirian. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Terus kemudian takwa itu banyak keutamaannya. Tidak perlu kita sebutkan, antum sudah pada tahu. Orang yang bertakwa Allah akan masukkan ke dalam surga. Orang yang bertakwa Allah akan berikan kemudahan segala urusan. Kita punya problem. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Orang yang bertakwa akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertakwa akan dibesarkan ganjaran pahalanya. Mungkin ibadahnya sama. Satu sholat zuhur, satunya juga sholat zuhur. Tapi disebabkan takwanya berbeda antara keduanya, pahalanya juga berbeda. Dan banyak lagi daripada keutamaan takwa. Tapi intinya pedoman yang pertama, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harga mati. Dan para ulama mengatakan takwa ini sama seperti iman. Iman itu naik turun. Ada kalanya kita semangat beribadah, ada kalanya kita down, ada kalanya kita malas. Takwa juga demikian. Tapi ingat, semua itu akan bisa meningkat, akan bisa menaik dengan kita berbanyak ketaatan kepada Allah. Apa yang kita bisa kerjakan dari kebaikan, kita kerjakan. Sebagaimana iman. Para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Tatkala Anda malas beribadah, tatkala Anda malas mengerjakan ketaatan, coba cek. Pasti ada dosa yang Anda kerjakan di sana. Tapi kalau Anda menjaga amal-amal kebaikan, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kebaikan itu melahirkan kebaikan yang setelahnya. Akhirnya apa? Kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan keburukan dengan kebajikan, maka niscaya kebajikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Sebenarnya ini ada isyarat dari Nabi SAW. Apa isyaratnya? Manusia sekuat apapun mereka berusaha bertakwa, mereka tidak akan bisa maksimal. Manusia sekuat apapun dia berusaha menjadi hamba yang bertakwa, pasti dia nggak bisa maksimal. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah dan kalian tidak akan sanggup maksimal dalam istiqomah. Artinya apa? Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita jatuh kepada perbuatan dosa, ada kalanya kita bermaksiat. Bisa jadi hari ini kita sholat, hari ini kita beribadah, kemudian beberapa hari ke depan kita ternyata melakukan dosa, ternyata kita meninggalkan sholat. Sebagaimana yang kita rasakan di kehidupan ini. Kadang kita semangat, besok kita malas. Hari ini kita jaga sholat sunnah, besok kita gak jaga sholat sunnah.
Hari ini kita hadir tepat waktu, besok kita sengaja masbuk. Itu manusia. Tapi Nabi SAW berikan solusi, itu hakikat manusia, tempatnya salah. Hakikat manusia pasti ada kekurangan. Tatkala Anda melakukan kekurangan yang notabene adalah dosa dan kemaksiatan, segera ganti dengan kebaikan. Anda melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, perbanyak sedekah. Segera ganti dengan sholat-sholat sunnah. Segera ganti dengan berbakti kepada kedua orang tua. Segera ganti dengan amal-amal ibadah, sholat malam. Segera ganti dengan beristighfar. Amal ibadah semuanya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka para hadirin sekalian, ini di antara tips. Tentunya kita ingin dosa-dosa kita diampuni. Karena kalau kita meninggal dunia, ada dosa yang tidak diampuni, itu alamat kita transit di neraka. Kita katakan ya pada pertemuan pertemuan yang lalu, mungkin antum masih ingat, bahwasanya kalau ditanya apakah semua umat Islam masuk surga, kita katakan iya, semua umat Islam masuk surga selama dia tidak membatalkan keislamannya dengan kesyirikan. Tapi kalau ditanya apakah semua umat Islam langsung masuk surga, kita katakan tidak. Kenapa? Karena ada di antara umat Islam yang punya dosa tidak diampuni. Maka alamat dia transit ke neraka dicuci sesuai dengan kadar dosanya terlebih dahulu. Maka di antara cita-cita kita hidup, jadilah antum punya keinginan sebelum meninggal dunia dosa-dosa semua diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama bertaubat. Tapi nyatanya di lapangan seringkali kita melakukan dosa, kita nggak bertaubat. Coba antum lihat, siapa yang main handphone lah, pasti dia melihat aurat perempuan. Tatkala kita melihat aurat perempuan, sedikit di antara kita yang langsung astagfirullah. Kebanyakan kita malah lanjut, dibuka lagi. Kita itu dosa. Kemudian berapa banyak di antara kita yang suka lagi ngumpul sama teman-temannya, ceritakan aib orang lain, ceritakan aib bosnya, ceritakan aib temannya. Fulan itu begini, dan kita tidak ingkari, kita malah ikut meramaikan di situ. Dosa itu. Dan kita nggak bertaubat kepada Allah, maka itu semua akan bisa dihapuskan dengan antum perbanyak ketaatan, amal soleh, amal ibadah. Maka ini poin penting diingat baik-baik jemaah sekalian, bahwasanya di antara hal yang dapat menghapuskan dosa kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Perbanyak amal soleh, maka insya Allah amal soleh tersebut akan menghapuskan atau minimalnya mengkikis keburukan-keburukan yang telah kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ingat, orang yang baik dalam Islam bukan hanya yang baik hubungannya kepada Allah. Ini harus digaris bawah ini. Jangan sampai antum pikir penting saya baik hubungan saya, penting saya hubungan saya sama Allah baik, penting sholat saya baik, penting ibadah saya lancar kepada teman-teman, kepada manusia, kepada orang lain, gak ada urusan. Jangan. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan di dalam hadis ini wasiat yang terakhir Nabi SAW mengatakan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi jangan sampai beralasan setelah ini, nggak apa-apa sama orang lain punya musuh, nggak apa-apa banyak musuh, penting sama Allah ibadah lancar. Enggak. Karena sesungguhnya Islam mengajarkan kita kalau orang itu semakin baik keimanannya kepada Allah, seharusnya akhlaknya semakin baik. Coba lihat siapa orang yang paling tinggi keimanannya di antara kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, beliau orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu fotokopi daripada Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, jaga hubungan kita makhluk sosial, kita bekerja, kita punya status yang berbeda-beda, kita punya watak yang berbeda-beda, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, siapa dia? Yang paling baik akhlaknya. Maka antum semakin paham agama, semakin lembut tutur katanya. Semakin paham agama, semakin lembut kata-katanya kepada istri. Semakin paham agama, semakin halus bergaulnya dengan manusia yang lain. Dan ingat, akhlak yang baik pahalanya tanpa putus, terus mengalir. Antum ketemu dengan orang berakhlak baik, ketemu dengan supir, ketemu dengan teman seangkatan, teman sebaya, antum berakhlak yang baik. Ketemu dengan atasan, ketemu dengan orang tua, ketemu siapa saja, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, berakhlak yang baik, antum pahalanya terus mengalir. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, tidak ada di timbangan manusia yang paling berat pahalanya kecuali akhlak yang mulia. Maka teman-teman sekalian, berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang yang baik keimanannya mengharuskan semakin baik akhlaknya. Dan ingat, akhlak itu luas, tapi intinya kata para ulama ada 3 perkara. Yang pertama, talaqatul wajh, mukanya senyum. Akhlak baik bagaimana? Talaqatul wajh, bermuka seri. Tatkala ketemu dengan orang, kita senyum. Kemudian yang kedua, bazlun nada, berikan apa yang kita bisa. Bantu orang lain, tolong orang lain. Ini akhlak yang mulia. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Terus yang ketiga, kalau kita nggak bisa berikan apa-apa, setidaknya yang ketiga, kaful adza, jangan sampai menyakiti. Jangan menyakiti orang lain, baik dengan perkataan